Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maksima Regina Mariana Maloring, NPM 2113053022 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dayu Rika Perdana, SPD MPD. Judul pada kesempatan kali ini ialah Pancasila sebagai Ideologi Negara. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan ideologi? Mari kita simak bersama-sama. Ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu idea dan juga logos. Idea artinya ialah pemikiran, konsep atau dasar, dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, lalu Indonesia menganut ideologi apa? Indonesia menganut ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu sendiri ialah nilai-nilai luhur dan religius yang berdasarkan pada sila kelima. Lalu, konsep Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologi negara apa? Nah, konsep Pancasila sebagai ideologi negara ialah visi atau arah yang tertuju pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan berkerakyatan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya ialah jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi ada nasionalisme, komunisme, sosialisme, feminisme, Pancasila, dan juga demokrasi. Setelah membahas tentang pengertian, konsep, dan juga jenis-jenis ideologi, materi selanjutnya ialah tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Bentuk tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah globalisasi. Globalisasi itu adalah era yang saling tergantung atau saling ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga masyarakat lebih bersifat terbuka terhadap yang satu dengan yang lain. Nah, terus dengan demikian kebudayaan globalisasi itu terbentuk dari adanya pertemuan dari berbagai kepentingan yang mendekatkan diri kepada masyarakat dunia. Selanjutnya, menurut sastra Paterja itu menyebutkan beberapa karakteristik tentang kebudayaan global. Nah, yang pertama ialah tentang berbagai bangsa dan kebudayaan itu menjadi lebih terbuka antara yang satu dengan yang lain terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua ialah pengakuan akan identitas dan keberagaman masyarakat dalam berbagai bentuk kelompok dan dengan pluralisme etnis dan juga bangsa. Dan yang ketiga ialah masyarakat yang memiliki ideologi yang berbeda dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan saling bersaing sehingga tidak adanya ideologi yang dominan. Yang keempat ialah kebudayaan globalisasi itu merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural dan juga heterogen. Yang kelima ialah nilai-nilai hak asasi manusia,
kebebasan, dan juga demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, namun interpretasinya yang berbeda. Nah, berdasarkan karakteristik yang sudah dijelaskan tadi, merupakan suatu tantangan dari ideologi Pancasila. Selanjutnya ialah alasan diperlukannya ideologi Pancasila. Nah, yang pertama ialah warga negara itu harus memahami dan melaksanakan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Artinya, sebagai warga negara, kita harus memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila itu menghadapi tantangan dari berbagai ideologi di dunia dalam kebudayaan global. Nah, yang kedua ialah penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Artinya adalah dalam penyelenggaraan negara merupakan kunci yang paling penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam tutur kata maupun tulisan yang ada di video pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.